Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik sekalian, insyaallah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran praktek ibadah dari kitab Tadha'ur Ras. Sekarang kita akan membahas tentang golongan yang berhak menerima zakat. Jadi siapa-siapa aja yang berhak menerima zakat, baik itu zakat fitrah atau zakat harta atau zakat hewan ternak atau zakat tumbuhan. Jadi ini ada orang-orang tertentu saja yang hanya bisa menerima zakat, yaitu ada 8 golongan atau ada 8 orang. Asnaf zakat atau golongan yang berhak menerima zakat ada 8 dengan rincian. Yang pertama itu adalah fakir. Orang yang berhak menerima zakat yang pertama itu adalah fakir. Siapa fakir? Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali. Yaitu orang itu nggak punya pekerjaan sama sekali, nggak punya harta, nggak punya pekerjaan sama sekali, itu nggak ada. Atau mempunyai salah satunya namun tidak sesuai atau di bawah dari separuh kecukupan kebutuhannya dalam jangka waktu keumuman manusia hidup. Contohnya seperti apa? Misalkan dia itu hanya seorang pemulung, yang mana kalau misalkan dia itu mulung belum tentu hasilnya itu bisa mencukupi dia itu hidup. Ini juga disebut sebagai fakir. Kecukupan ini mencakup bahan makanan, pakaian, serta tempat tinggal dirinya dan orang yang wajib ia nafkahi. Jadi kefakiran dia itu mencakup makanan dia, apakah ada dimakan atau tidak, pakaian dia, apakah pakaiannya itu layak atau tidak, tempat tinggal dia, apakah tempat tinggalnya layak ataupun tidak, dan orang yang wajib ia nafkahi, apakah dia punya keluarga, punya istri, punya anak, atau yang lainnya. Yang kedua adalah miskin. Miskin adalah orang yang mempunyai harta atau pekerjaan namun tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup. Misalkan apa? Misalkan dia itu untuk perharinya itu biaya hidupnya untuk dia dan keluarganya itu 50.000. Tetapi miskin ini punya pekerjaan yang gajinya itu hanya 20.000. Sehingga apa? Sehingga duit 20.000 ini tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari yang 50.000 untuk orang tersebut dan keluarganya. Maka ini dikatakan miskin. Punya pekerjaan tetapi tidak mencukupi pekerjaannya itu gajinya untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini menandakan kalau misalkan fakir menurut mazhab Imam Syafi'i itu lebih sengsara daripada miskin. Fakir ini lebih sengsara daripada miskin. Paham ya? Kemudian yang ketiga adalah amil. Siapa itu amil? Amil adalah orang yang dipekerjakan oleh imam atau presiden istilahnya dari suatu pemerintah untuk mengambil zakat dari yang berkewajiban. Misalkan si fulan mempunyai kambing banyak, dihitung zakatnya itu berapa, nanti diambil zakatnya terus ditasarufkan kepada orang yang berhak. Ini adalah pekerjaan dari amil. Paham ya? Dibagikan kepada orang yang berhak. Nah, orang yang masuk kategori ini diberi zakat meskipun kaya. Jadi walaupun orang amil ini yang mengambil zakat di orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat terus membagikannya kepada orang-orang yang berhak, ini kaya tetapi tetap diberi zakat, bagian zakat. Karena apa? Istilahnya karena upah yang diberikan oleh Allah kepada dirinya untuk menarik zakat, selama ia tidak mendapatkan upah tersendiri dari pemerintah. Maksudnya apa? Selagi dia nggak dapat gaji dari pemerintah, maka dia akan mendapatkan bagian dari zakat.
Tapi kalau misalkan dia punya gaji khusus dari pemerintah, maka dia tidak berhak untuk menerima zakat. Itu yang harus dipahami. Jadi misalkan amil-amil yang ada di musola atau di masjid itu belum tentu semuanya itu adalah berhak menerima zakat. Jadi amil-amil yang menerima zakat ada amil yang ditugaskan langsung pemerintah. Jadi kerjaannya itu bukan untuk menarik zakat fitrah saja, enggak, tapi zakat-zakat yang lain itu juga harus ditarik. Makanya yang mendapatkan bagian ini dalam pemerintahan Indonesia itu adalah siapa? Adalah Badan Zakat Nasional, Basnas. Nah, ini beliau-beliau ini ketika menarik zakat dari orang-orang yang berhak, membagikannya kepada orang yang berhak, ini berhak menerima zakat. Karena apa? Karena langsung ditugaskan oleh pemerintah. Paham ya? Kemudian syarat-syarat amil adalah yang pertama, ahli dalam hal zakat. Jadi amil ini faham fikih tentang zakat. Zakatnya berapa, zakatnya itu apa aja, ditasarufkan kepada siapa. Jadi tahu, ahli dalam hal zakat. Yang kedua, muslim, harus orang muslim. Orang kafir gak bisa menjadi amil zakat dan gak bisa menerima zakat. Selanjutnya mukallaf, sudah balik, sudah akil, sudah tamyiz, bukan anak kecil amil itu, harus mukallaf. Kemudian merdeka, maka seorang budak itu nggak bisa menjadi amil dari zakat, harus merdeka. Nah kalau kita semua ini kalau misalkan jadi amil dari pemerintah bisa mendapatkan bagian. Karena apa? Karena kita itu semua hukumnya itu merdeka. Karena budak pada zaman ini itu udah nggak ada. Kemudian adil, orang itu harus adil, tahu mana yang benar, tahu mana yang salah. Paham ya? Membedakan yang benar, membedakan yang salah, ini benar, ini salah, itu harus adil. Yang keenam, bisa mendengar dan melihat. Jadi tidak ada cacat dalam indranya, bisa melihat dan bisa mendengar. Kemudian yang terakhir adalah laki-laki, berarti seorang perempuan itu tidak bisa menjadi amil zakat yang ditugaskan pemerintah. Karena syaratnya salah satunya adalah harus laki-laki. Selanjutnya yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf ini bukan hanya orang yang baru masuk Islam, tapi ada banyak sekali mu'alaf itu. Macam-macam nih yang wajib diberi zakat, yang berhak menerima zakat. Yang dimaksud dalam kategori ini antara lain, yang dikatakan mu'alaf adalah antara lain yang pertama, orang yang baru masuk Islam sementara imannya itu masih lemah. Jadi ada orang mu'alaf baru masuk Islam, imannya itu lemah, maka dia diberi zakat fitrah, zakat harta, atau zakat hewan, atau yang lainnya. Karena apa? Karena untuk memperkuat iman dia dan untuk menetapkan dia dalam agama Islam. Karena hatinya itu masih lemah, takut-takut dia murtad lagi. Paham ya? Kemudian yang kedua adalah orang yang dimuliakan suatu kaum, yang diharapkan bila diberi zakat kafir yang tahu akan masuk Islam. Jadi dia itu pemimpin suatu kaum. Misalkan kita mau mengislamkan orang-orang Dayak di Kalimantan, maka kita beri zakat itu kepada kepala sukunya. Karena apa? Karena kepala suku ini orang yang dimuliakan di sukunya. Dengan harapan apa? Ketika kita membeli zakat kepada kepala suku tadi, kepala sukunya hatinya menjadi lemah sehingga mendapat hidayah dari Allah, maka apa? Masuk Islam. Orang-orang yang ada di bawahnya atau masyarakat yang percaya kepadanya nanti akan ikut masuk Islam. Sehingga apa? Sehingga semuanya akan masuk Islam dengan sebab apa? Memberi zakat. Ini juga termasuk kepala suku ini adalah mu'alaf, dikatakan mu'alaf. Selanjutnya yang ketiga adalah seorang muslim yang ikut berperang atau ikut menebarkan ancaman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat sampai bisa membawa zakat ke hadapan pemerintah. Jadi orang yang berperang itu juga berhak menerima zakat. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat adalah orang yang berperang dan berada di sekitar orang-orang kafir dan pembangkang, bila memang pemberian zakat lebih mudah dari pemberangkatan pasukan. Ini adalah yang terakhir. Selanjutnya adalah mukatab. Mukatab ini adalah seorang budak.
Itu seorang budak yang diakati bisa merdeka dengan memberikan sejumlah cicilan dengan akad yang sah. Hal ini untuk membantunya terbebas dari status budak. Gambarannya mukatab ini seperti ini, kan ada sayyid, ada budak. Sayyid ini atau tuan ini ngomong ke budaknya, andaikan kamu membayar ke saya 20 juta, maka kamu akan merdeka. Kemudian si budak ini menyanggupi persyaratan tersebut, maka budak ini statusnya berubah menjadi budak mukatab. Jadi pada malam hari dia itu boleh bekerja untuk apa? Mencicil bayaran untuk membebaskan dirinya yang seharga 20 juta ini. Paham ya? Jadi budak mukatab ini mencicil bayar 20 juta kepada sayyid. Ketika sudah lunas maka dia akan menjadi orang yang merdeka. Nah, budak mukatab ini berhak menerima zakat. Tetapi budak yang lain, budak yang bukan mukatab, budak yang gak merdeka, budak yang tidak ada akad dengan sayyidnya, itu tidak berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat hanya budak mukatab tadi, yang ada akad tertentu yang bisa membebaskan dirinya ketika dia membayarkan sejumlah uang. Selanjutnya yang keenam adalah gharim. Gharim ini adalah orang yang berhutang. Orang yang berhutang ini ada beberapa kategori. Yang pertama adalah orang yang berhutang untuk menghindari terjadinya fitnah di antara dua orang yang berselisih, atau orang ini diberi zakat meskipun dalam keadaan kaya. Misalkan ada orang yang berselisih tentang masalah hutang, kemudian ada si satu orang ini memberikan, udah ini saya bayarkan hutangnya, sehingga agar supaya orang dua ini tidak berselisih lagi karena permasalahannya selesai, sudah dibayar hutangnya. Orang yang seperti ini dikatakan gharim dan berhak menerima zakat. Karena apa? Karena dia menengahi orang yang berselisih dan meminjam hutang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Paham ya? Kemudian yang kedua adalah orang yang berhutang untuk memberi suguhan pada tamu. Misalkan ada tamu datang, kemudian dia gak punya apa-apa, maka dia berhutang untuk menyuguhi tamu tersebut. Ini dikatakan gharim juga, berhak menerima zakat. Atau pembangunan masjid atau selainnya, ada orang mau membangun masjid di desanya, misalkan apa? Karena masjidnya nggak layak, dia minjam duit untuk membangun masjid tersebut, untuk bagus atau merenovasi masjid tersebut. Ini juga berhak menerima zakat. Karena apa? Karena hal ini demi kemaslahatan umum yang dia lakukan tersebut, meskipun sang penghutang berstatus kaya dengan harta selain emas dan perak. Meskipun orang yang hutang untuk membangun masjid ini atau orang yang berhutang memberi suguhan ini adalah orang yang kaya, tetap berhak menerima zakat. Dengan syarat tadi, hartanya itu selain emas dan perak. Selanjutnya yang ketiga adalah orang yang berhutang untuk kebutuhannya sendiri atau keluarganya. Ada orang ini nggak punya duit, nggak bisa ngasih makan ke keluarganya, kemudian dia hutang untuk bisa memberi makan keluarganya, untuk memberi pakaian yang layak untuk keluarganya, untuk tinggal di tempat yang layak untuk keluarganya dan dirinya, maka dia berhak menerima zakat. Karena apa? Karena dia disebut gharim, orang yang berhutang. Adapun yang terakhir adalah si dhamin atau orang yang berakad menanggung hutang. Bila ia seorang yang miskin atau hutang yang ditanggung jatuh tempo, dan madmun anhu, orang yang ditanggung hutangnya adalah orang yang diakati adalah orang yang miskin juga. Jadi dia itu istilahnya dhamin, dia menanggung hutang orang lain, istilahnya seperti itu. Kalau misalkan orang ini nggak bayar, maka saya akan menjadi dhaminnya. Ini adalah dhamin. Paham ya? Selanjutnya yang berhak menerima zakat yang ketujuh adalah pasukan perang. Orang-orang tentara-tentara itu juga mendapatkan zakat. Nah, tetapi nggak semuanya berhak menerima zakat, hanya sebagian saja dari tentara ini yang mendapatkan zakat.
yaitu orang yang masuk dalam deretan bala tentara namun tidak mengambil upah untuk jihad mereka, yang bisa ada sesuai dengan daftar catatan rank yang ikut perang. Jadi pada zaman dahulu ketika orang itu mau ikut perang, itu namanya sudah ada di kantor, misalkan namanya yang tentaranya ini namanya itu sudah ada. Nah, kalau misalkan ada tentara atau orang muslim yang ikut berperang untuk menjaga agama Allah, tetapi tidak ada namanya di daftar tersebut sehingga tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, maka dia berhak menerima zakat. Karena apa? Karena dia nggak dapat bagian dari pemerintah karena namanya tidak ada. Nah, orang yang berperang atau berjihad seperti ini akan mendapatkan zakat, berhak menerima zakat. Paham ya? Adapun yang kedelapan, yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Golongan yang ke-8 adalah Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil? Ibnu Sabil ini adalah seorang musafir atau orang yang memulai perjalanan dan tidak memiliki nafkah yang bisa mencukupinya sampai menuju daerahnya. Jadi dia orang yang mengembara, orang yang berpergian. Dengan syarat apa? Berpergiannya dia itu bukan karena maksiat, tapi tujuannya misalkan untuk menuntut ilmu, mencari hikmah, atau bersilaturahmi. Di pertengahan jalan habis sanguknya, habis bekalnya, maka dia berhak menerima zakat. Ya diberi meskipun sebenarnya punya harta di daerahnya. Jadi misalkan dia walaupun dalam perjalanannya itu dia sebenarnya orang miskin, tetapi ketika sampai di daerahnya dia itu punya harta yang banyak. Walaupun seperti ini tetap diberi zakat. Karena apa? Karena ketika dalam perjalanannya dia tidak punya apa-apa. Paham ya? Meskipun dia itu sebenarnya orang kaya di desanya, tetapi ketika melaksanakan perjalanan kehabisan bekal, kehabisan sanggup, maka dia berhak menerima zakat. Ini adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat, baik itu zakat fitrah atau zakat hewan ternak, zakat harta, zakat tijarah atau dagangan, dan yang lainnya. Harus dipahami. Sehingga apa? Selain golongan 8 tersebut itu tidak diberi zakat, hanya orang 8 tersebut. Nanti perinciannya itu ada masuk. Seorang guru bisa menerima zakat, seorang kiai bisa menerima zakat. Karena apa? Karena masuk kepada bagian tadi fisabilillah misalkan. Nanti itu penjabarannya akan masuk di bab-bab fikih ketika mendalam memasuki bab zakat. Tetapi ini adalah sebagian yang harus dipahami oleh adik-adik sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.